Tadi kita sudah bahas surat Al-Lahab, ya. Jadi huruf qalqalah itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Apa aja? Biar gampang mengingatnya, baju di toko atau ba, jim, dal, to, sama kok, ya. Qalqalah itu yang berarti memantul, ya, memantul. Jadi apa yang dibaca harus ada pantulannya. Kalau izhar artinya jelas. Kalau qalqalah artinya memantul, ya. Kalau misalkan ketemu huruf qalqalahnya ada di tengah ayat, misalkan di satu ayat itu ada huruf qalqalah, tapi letak huruf qalqalahnya itu ada di tengah ayat, maka itu disebut dengan qalqalah sugro atau qalqalah kecil, ya. Kalau qalqalah besar itu adanya di akhir contohnya apa? Al-Ikhlas. Coba baca ayat pertamanya, coba 1, 2, 3. Nah, itu qalqalah adanya di akhir ayat, ya. Ahad. Nah, budalnya itu disebut dengan huruf qalqalah, ya. Selanjutnya kita cari lagi qalqalah. Nah, coba dibuka surat Al-Qari'ah lagi. Dilihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiganya dilihat, coba. Wa ma adraka mal qari'ah. Di situ ada letak huruf qalqalah apa enggak? Ada. Huruf apa yang terletak? Hah? Pinter. Tadi jawab benar. Huruf dal. Itu adanya di tengah-tengah, ya. Wa bis huruf alif, ya. Setelah huruf alif wa ma adra. Nah, kalau itu disebutnya qalqalah apa? Sugro. Itu qalqalah kecil. Kalau tadi di surat Al-Lahab, di surat Al-Ikhlas itu namanya qalqalah kubro, yaitu besar, ya. Paham, ya? Nah, jadi kalau misalkan udah ketemu kamu lagi ngimamin, misalkan Farhan ya imamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Most enak kalau misalkan paham, imam paham sama bacaan tajwidnya, jadi enak kedengarannya. Tapi kalau misalkan kita bisa tapi nggak bisa tajwid, itu sama aja bohong. Ibarat kata kamu ke sekolah tapi nggak bawa buku tulis. Jadi mau ngapain di sekolah? Kamu datang ke sekolah nih tapi nggak bawa buku tulis, sama aja bohong. Mendingan gak usah ke sekolah, ya. Bener, sama. Itu tajwid dengan Al-Quran itu satu paket, ya, sepasang. Jadi kan boleh satu paket sepasang. Ya, jadi harus ada. Kalau kita menghafal Quran sama dengan tajwidnya apa aja yang ada selain ijhar, terus ikhfa, idgham, terus ikhlas. Yang tadi apa tadi dibahas? Yang tadi dibahas qalqalah. Idgham terbagi menjadi berapa? 2. Idgham apa aja? Biguna sama galaguna. Biguna apa aja Farhan? Coba biguna. Kemarin kita udah bahas biguna apa aja. Coba cerita biguna. Ya jangan cuma menghafal, kalau itu udah belajar. Ya nun ya nun mim waw. Ada
itu bigun. Ingetin, jangan sampai pulang dari sini besok ditanya lupa lagi, ya, jangan. Jadi ingat, kalau misalnya kalian lupa, boleh dicatat. Perasaan udah nyatet ya? Sama sekali belum? Udah, yakin apa udah? Ya, udah pernah belajar kan? Tajwid. Tapi lu, ya, bukan pikun. Kamu masih muda bukan pikun, tapi malas. Ya. Jadi idgham bigunnah ada berapa kais tadi? 4. Apa aja? Tadi apa aja itu? Ya, nun, mim, waw. Coba idgham bila gunnah apa aja Japran? Bila gunnah. Iya, lam dan ada 2. Jadi di total seluruh idgham ada berapa? 6. Ya, sama dengan huruf ijhar. 6 huruf ya. Selanjutnya, nih apa ingin membahas? Ada yang tahu maksilah tawilah? Nah, maksilah tawilah itu sudah. Seperti ini. Yang bergelombang. Ya. Harokat atau tanda baca yang bergelombang. Ini disebut dengan maksilah tawilah. Ya. Hiburan ya. Nah. Coba dilihat di surat An-Nasr. Kemana An-Nasr? Ya. Idza jaa nasrullahi wal. Nah, itu mad wajib mutasil. Nih bedanya maksilah tawilah seperti ini, mad wajib mutasil seperti ini. Nah, ada 2. Oke, perhatikan. Jadi maksilah tawilah itu yang kanan atau yang kiri? Ini kanan jadinya. Kiri ya, kiri. Nah, ini disebut maksilah tawilah, mad wajib mutasil. Jadi kalau ketemu harokat ini seperti di surat An-Nasr, di huruf ja-nya, di huruf jim-nya ya. Idza jaa berarti berapa harokat? Nah, itu bukan 6. Ya, bukan 6. Bisa kita baca 4 atau sampai 5 harokat atau 4 dan 5 ketukan. Idza jaa anas. Nah, betul. Anasrullah. Selanjutnya dibuka surat Al-Kautsar. Coba Al-Kautsar. Di surat Al-Kautsar itu di ayat pertama ada namanya maksilah tawilah ya. Di huruf apa itu? Nun. Iya, benar nun. Ya, disambung dengan ada tasjid. Berarti bacanya bagaimana? Kita ditahan ya. Inna a'tainakal kausar. Berapa harokat kira-kira itu? Enggak, bukan 6. Itu bisa dibaca 2, 4 atau sampai 5 harokat ya. 2, 4 atau sampai 5 harokat. Nah, bedanya nih. Ini 4 dan 5 ya. Dan 5. Ini 2, 4 dan 5 ya. Yang membedakannya dikit ya. Cuma kalau ini benar-benar harus dipanjangin. Kayak di surat Al-Baqarah alif lam mim. Ya, itu. Makanya mad wajib mutasil.
ya, maka dari itu dibaca panjang, nggak boleh alif lam mim. Nah, nggak bagus. Coba bisa jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim, amin, alif lam mim, dari langsung digebukin sama warga, ya kan? Jadi nggak boleh. Baca Quran itu harus dengan tajwidnya, membacanya harus tartil. Nah, selain bacaan tartil, ada bacaan apa aja? Ya, selain bacaan tartil di sini ada beberapa bacaan. Yang pertama tahqiq. Tahqiq apa? Ada yang tahu tahqiq? Tahqiq itu adalah membaca Al-Quran dari pelan, level yang paling pertama. Seperti kita baru belajar bacaan pelan, ya. Pelannya bukan suara yang kecil, suara tetap segitu, tapi bacanya lebih lambat, ya. Misalkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, lambat. Kira-kira kalau imamnya begitu, jamaahnya suka nggak? Wah, lagi pengen cepet-cepet, ya. Ada lagi selain tahqiq, yaitu tadwir. Tadwir itu membaca tempo sedang. Tadwir sama dengan tartil, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Enak nggak? Kalau bacaan tartil lebih enak didengar. Ada lagi selain tartil, tadwir, hadir, bacaan hadir. Dulu di pondok pesantren, apa sering dimarahi. Katanya, itu bagaimana kalau setiap setoran, setiap simaan bacaannya cepat, hadir disebutnya. Kalau bacaan jangan hadir, itu gak paham di pondok. Bacanya tartil, tadwir, jangan hadir. Akhirnya disuruh mundur, ngulang besok. Jadi baca Al-Quran itu nggak boleh cepat, ya. Sebenarnya dengerin, imam tarawih juga bacaannya nggak boleh cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak yang TV? Ada kan? Yang viral kan? Itu sholatnya nggak bakal sah sebenarnya. Ya, meskipun yang menentukan sholat itu Allah, tapi apa yakin nggak sah, karena itu nggak ada ilmu, nggak ada tumani apa? Ustaz Supandi masih ada tumanina, ya, masih ada tumanina itu apa sih? Ada yang tahu tumanina? Tumanina itu kayak diam sejenak. Ya, kayak diam sejenak. Misalkan kita lagi sholat nih, perhatikan. Sholat. Allahu Akbar. Misalnya bacaan udah selesai, sholat udah selesai, langsung diam dulu, jangan langsung. Misalkan waladhdallin amin, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, subhanallah, itu nggak boleh, nggak sah, ya. Itu nggak ada tumanina, itu ketenangan, itu istirahat sejenak, kita nggak boleh. Allahu Akbar, waladhdallin amin, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu, jangan ruku, ya. Diam dulu. Allahu Akbar. Misal bacaan ini sudah selesai, jangan langsung sami Allah, tahan dulu 2 detik atau 3 detik, dijeda, baru sami Allahu liman hamidah. Jadi jangan langsung. Nah, itu yang ada sholatnya malah tahu kan? Ujung-ujungnya muntah. Iya kan? Selawi, nggak boleh. Jadi, nah, beda nih. Makanya orang yang berilmu itu lebih dicari, lebih dibutuhkan ketimbang orang yang tidak berilmu. Kalian tinggal pilih ke depannya mau jadi orang yang berilmu apa bukan, ya. Mau berilmu, tentukan dari sekarang ngaji yang benar. Oh, berarti ngaji harus tartil, bacaan harus bagus. Terus ketika sholat juga harus terbiasa, jangan capek-capek. Ya, itu jadi kebiasaan yang baik, supaya nanti besar kalian benar-benar tuh bisa mengamalkan, ya. Paham? Tadi bacaan itu terbagi menjadi 3, apa aja?
tahqiq, tadwir atau takdir. Yang ketiga hadr. Iya, itu bacaan jam cepat. Ya punya bingung aja, nanti gak dapat ilmunya. Ya, apa yang Ama jelasin belum tentu nanti kalian dengar di sekolah. Benar nggak? Pernah nggak di sekolah belajar gini? Ya, karena dari itu perhatikan. Ya, coba sekarang kita tebak-tebakan hukum tajwid dasar aja, ya, hukum tajwid dasar. Dimulai dari surat Al-Qari'ah. Kalian cari huruf ijhar, qalqalah, iqlab, ikhfa, idgham. Masing-masing cari satu. Nggak usah ditulis, dicari, ditandai. Masing-masing cari satu. Yang nggak megang Al-Quran, pegang Al-Qurannya. Pegang. Udah ketemu? Cari nanti apa mau nanya. Cari. Pati udah pati. Udah. Pati mana udah. Jangan dulu. Kita udah. Coba. Udah. Nabil, tulis dulu Bil. Tulis dulu. Jangan Nabil jadi. Coba. Ayo Bil, maju Bil. Itu yang Nabil pilih. Nggak usah nulis satu ayat ya, dari potongannya aja. Kalau satu ayat kepanjangan, dari potongan saja yang termasuk hukum tajwid. Coba Bil, tulis Bil. Ini maju Bil. Mau pergi sama nenek aku di sini. Jadi boleh sini. Gak apa-apa. Biasa langsung Al-Quran ya. Satu aja, masing-masing satu. Dipersiapkan. Kita belajar. Yang nggak tahu nanti insya Allah jadi bisa. Itu menurut Nabil hukum tajwid apa? Itu kalau bisa di huruf ba-nya ada sukun ya, jadi bisa. Magsus itu kalau itu surat apa Bil? Al-Qari'ah ayat berapa? Ayat coba Padli, lanjut Padli. Gak apa-apa. Masih nyari bener. Lilo. Cepetan. Yang gampang itu cari yang mati atau patah tai atau kasar tai, lemah tai, itu yang gampang. Iya. Ya, itu surat apa? Al-Qari'ah. Yang mana bagian tajwidnya? Huruf apa? Dal. Itu hukum tajwidnya apa? Qalqalah. Qalqalah apa namanya kalau di tengah? Sugro. Coba dari kali.
Nah, selain qalqalah itu ada di sebelum huruf alif, ya, itu mad silah tawilah. Nah, ini dibacanya 2, 4 atau 5 harok. Berarti ada 2 hukum tajwid. Coba kalau orang yang paham hukum tajwid enak nggak? Enak. Jadi bacanya kita bisa. Tapi kalau yang nggak bisa hukum tajwid, ya harus belajar supaya apa? Supaya bisa. Coba kita dibawa Quran kita. Sini boleh ya? Aku belum makan ini. Benar, oh iya. Itu surat apa? Al-Qari'ah. Coba dikali bagian mana yang ada hukum tajwidnya. Dan mati bertemu fa disebut ikfa. Nah, kalau ikfa itu bacanya bagaimana? Malfus, ya. Jadi ada nya gitu ya. Kalau huruf ikfa. Oke dulu, makasih. Bentar. Nah, dulu. Jadi itu ya. Kalau kita belajar hukum tajwid, kita membaca Al-Quran itu akan menjadi lebih mudah. Oke, paham? Paham sampai sini? Yang sudah disebut tadi kita belajar kalau ada berapa huruf? 4 atau 5? Di ijhar ada berapa huruf? 6. Ikhfa 15. Iqlab idgham. Nah, kalau apa sebut idgham berarti menyeluruh. Kalau misalkan apa sebutnya idgham biguna, nah berarti idgham bilaguna 2. Ya, itu aja yang apa sampaikan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.